Puji nama Tuhan, satu hari Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kita datang di hadirat Tuhan pada siang hari ini. Kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan meninggikan nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Pada saat ini saya ajak jemaat Tuhan untuk sama-sama mengambil saat teduh sejenak. Mari kita saat teduh dimulai. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau sama-sama menyembah Engkau Bapa. Kami mau masuk di tatamu yang suci Tuhan. Kami mau menerima setiap lawatan Tuhan, menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau memulihkan setiap yang sakit, setiap yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa. Kita mau angkat pujian kita mengatakan kemenangan terjadi di sini. Kita mau sama-sama angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan, aku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kasih
Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saya mau Bapak Ibu saudara-saudari boleh salam kiri kanan depan belakang. Kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Kita mau sama-sama kata, kita tahu bahwa Tuhan ada di setiap langkah-langkah kehidupan kita. Saat ini kita tidak akan pernah ragu akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menaikkan pujian kita yang mengatakan denganmu Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Masih kurang semangat. Hari ini siapa yang merasa bahagia? Puji nama Tuhan, semuanya kita di sini berbahagia. Hari ini kita mau sama-sama katakan, hari ini kurasa bahagia. Semuanya boleh, ada yang boleh goyang kiri kanan ya. Karena kita mau dan lontar.
sudah capek? Belum. Silakan duduk. Hari ini saya melihat jemaat Tuhan GA di tempat ini semuanya bersuka cita karena kita datang ke rumah Tuhan, gak ada yang sedih-sedih ya kan, semuanya bahagia. Pada saat ini kita mau mendengarkan kesaksian, kalau ada saya persilakan. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya undang adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan, akan didoakan oleh Bapak Gembala. Adik-adik sekolah minggu, mari kita akan menyanyikan pujian kita, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Sekali lagi, firman jadi manusia. Jadi manusia, diam di antara kita. Katakan ada hidup, terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Katakan Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap malam. Saya undang
Shalom. Shalom. Saya sudah itu beberapa tahun ini karena tema saya hari ini bukan khusus musik, tapi bertumbuh dalam iman. Ini saya juga bergumul juga ini. Sebenarnya iman yang bertumbuh apa bertumbuh dalam iman? Jadi saya bolak-balik bergumul gitu loh. Bertumbuh dalam iman itu benar gak sih? Apa iman yang bertumbuh? Next, berikut. Iman itu apa? Iman itu apa? Next, ada gambar di sini. Apakah seperti Yesus berjalan di atas air? Kan banyak sekali orang memuji iman itu. Wah, saya mesti kayaknya harus bisa menunjukkan mujizat demi mujizat. Kehebatan iman saya mungkin saya tunjukkan. Saya mesti jalan di atas air kali ya. Dulu pernah orang barat menunjukkan imannya dia. Hebat itu jalan di atas air, atau dia bisa memanggil hujan turun, atau menyetop hujan kalau turun jadi pawang hujan. Apa begitu iman itu? Nah, tentu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus sudah sering mendengar tentang iman. Mari kita lihat iman itu apa. Next. Dari Ibrani 11 ayat 1, Rasul Paulus menulis, ini hebat, saya salut dengan Rasul Paulus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oh ya, benar ini iman. Tidak ada agama lain yang bisa menerjemahkan iman. Saya salut dengan Rasul Paulus dapat urapan Roh Kudus banget ini. Menerjemahkan iman itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar itu pondasi. Pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa sih yang kita harapkan? Banyak yang kita harapkan. Keberhasilan, kebahagiaan, kesehatan, umur panjang, macam-macam, kekayaan. Kita selalu harapkan yang macam-macam lah yang kita harapkan. Lalu bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Walaupun, ini hebatnya Rasul Paulus yang gini, walaupun ya, kita kaya, tapi keburu meninggal nih, buru mati, buru dipanggil Tuhan. Kita nggak lihat, tapi ternyata dari hasil buah karya tangan kita itu, dari kerja keras kita, itu ternyata nanti keturunan-keturunan kita yang merasakannya, yang menikmatinya. Nah, itu iman kita berarti sudah terbukti. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hebat ini. Rasul Paulus ini bisa menerjemahkan iman itu. Jadi dasar fondasi kita membuat kita jadi yakin bahwa kita memiliki pengharapan. Nah, masalahnya adalah apakah iman itu hanya itu? Dasar dan bukti. Ingat ya, ini kata kuncinya, keywords. Kita ingat-ingat aja. Karena nanti pada akhir khotbah saya mau kita ingat itu, dasar dan bukti. Oke, next. Iman itu sama seperti, nah saya ingin menggali lebih dalam lagi. Apa itu iman? Next. Nah, kita ingat pernah dengar Yesus itu berbicara tentang iman. Itu sama seperti misalnya ya, tambahkanlah iman kami. Itu kan murid-muridnya kan bilang begitu. Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi aja, maka kamu akan bisa memindahkan gunung. Gunung tercapaklah ke dasar lautan, sampai kayak begitu. Sebegitu kita kaitkan dengan iman itu. Apakah kita memiliki iman? Saya pernah dulu sharingkan tentang biji sesawi. Biji sesawi itu kecil sekali. Tapi yang luar biasanya apa dari biji sesawi? Akarnya bisa sampai kemana-mana luasnya. Lalu pohonnya sebesar-besar kayak pohon apa itu? Hanya dari biji sesawi, tapi menghasilkan hal yang besar. Itu luar biasa. Nah, itu berkaitan dengan Tuhan Yesus. Lalu apakah next ada gambar di sini? Nah, ini gambarnya nggak kelihatan. Jadi ini pernah heboh, saya lihat di YouTube. Heboh gunung pindah untuk jalan di Kupang. Ini Kupang di Indonesia ini. Jadi orang-orang nggak bisa lewat tuh. Karena apa? Karena ada gunung yang pindah katanya.
Itu saya kira sih itu longsoran ya, longsoran gunung, tapi sebesar-besar gali sampai menutupi jalan. Nanti kalau Bapak Ibu mau lihat di YouTube ada itu, heboh katanya. Itu sempat viral itu. Iman siapa sih yang pindahin gunung ini? sampai bisa nutupin jalan. Mungkin saya pikir mungkin ada istri di rumah yang marah-marah sama suaminya. Udah lu sama gue jalan ketutup imannya. Jadi nggak bisa pulang suaminya. Apakah yang begitu gitu loh? Apakah itu karena iman seseorang sampai bisa memindahkan gunung itu gitu loh? Nah kayaknya sih kayaknya nggak kayak begitu. Tapi mungkin juga ada benarnya, kita nggak tahu kan. Siapa yang punya iman sampai bisa begitu? Oke, kita next melihat apa kata para nabi dan rasul-rasul. Iman itu tentang teladan. Apa yang harus kalian perbuat? Ya, ikutilah teladan kami. Kami sudah memiliki iman yang begitu luar biasa. Rasul Paulus bilang, aku telah selesai dalam perlombaan. Aku telah menang di dalam iman. Saya tidak tahu persis kata-katanya begitu apa benar, tapi sarjana teologi pasti tahu. Pak Pendeta, apa persis seperti itu. Tapi yang pasti, para nabi, rasul-rasul, itu minta supaya kita meneladani iman mereka. Ada yang mati salib, terbalik. Apakah Paulus seperti itu? Sampai Yohanes juga dipanggang, mati-mati katanya, dibuang ke Pulau Patmos. Imannya itu. Apakah iman seperti itu yang kita teladani? Yang harus jemaat teladani? Mari kita gali lebih jauh. Nah, ini yang susah nih. Saya kasih gambar itu gambar gedung-gedung pencakar langit. Suatu kota yang maju, yang hebat. Lalu hamba-hamba Tuhan itu pernah memviralkan dulu ya, istilahnya memviralkan. Itu tentang teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu salah satunya adalah kunci sukses. Wah, sukses di dalam pelayanan, sukses di dalam rumah tangga, sukses di dalam berkat Tuhan juga. Wah, akhirnya dulu sempat saya sharing juga, ada juga hamba Tuhan yang main saham. Itu benar apa enggak? Apakah itu bentuk dari iman? Apakah iman itu dinilai dalam kesuksesan seseorang? Apa itu iman? Sukses membangun. Pak Gembala mau membangun gereja. Kita lihat aja nanti, apakah imannya itu berhasil? Apakah akan sukses membangun gereja? Kita lihat nanti ya. Apakah iman itu diukur dengan sukses? Lanjut, next. Nah, ini the way to success. Jalan untuk menuju sukses. For some, success may mean reaching a certain level of financial stability or professional achievement. Untuk beberapa orang, iman itu adalah jalan menuju sukses yang berarti reaching, menggapai level tertentu, tingkatan tertentu dari stabilitasnya finansial yang stabil. Atau professional achievement. Achievement itu pencapaian yang profesional. Saya seorang musisi, kalau saya mau dilihat sukses, ya saya berhasil. Misalnya kayak Erwin Gutawa atau si pengantar terkenal itu gitu. Ya. Jadi mereka melihat pencapaian secara profesionalnya. Apakah saya seorang musisi profesional? Orang nggak kenal saya, belum tahu orang. Jadi belum sukses lah Pak Fonti katanya. Ya, karena orang menilainya tuh sukses tuh gitu. The way to success. Next. Nah, Jesus is the way. Sepengalaman saya pelayanan, hanya itu satu-satunya jalan menuju sukses. Jesus is the way.
Jadi banyak orang-orang pintar sana yang profesional apa segala macam bilang, "Wih, ini jalan sukses nih, jalan suksesnya sukses." Bohong. Isinya percuma, ujung-ujungnya itu percuma. Jesus is the way. Jadi bukan 20% cuan atau apa. No. Enggak. Orang ekonomi aja bilang kalau bisa 30%, 40%, 50%, 100% cuan. Kalau bisa. Tapi saya mau bilang, percuma. Ya, hanya Yesuslah jalan satu-satunya untuk kita menuju sukses. Amin. Amin. Yakin bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya menuju sukses? Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yakin hidup sukses itu karena Yesus Kristus is the way, the only way. Nah, next. Jesus is the way. Hidup itu berkaitan banget dengan mood. Jadi saya minta dari jemaat, yakin. Amin. Tapi hidup ini itu terkadang-kadang itu gak ada moodnya. Saya nggak tahu jemaat di sini ada moodnya nggak sih? Apalagi bagian siang. Sudah nggak ada moodnya jangan-jangan. Ngantuk, lapar. Coba lihat hidup dengan mood, jadi mood ada di dalamnya itu. Saya kasih kreatif dan passion. Kita harus kreatif dalam hidup ini. Kita harus kreatif tuh, create tuh membuat sesuatu lah pokoknya. Jalan ke GAA-nya aja ya, ke GBAA-nya. Ini jalannya aja kita harus kreatif. Naik apa ya? Naik angkot. Ada duitnya nggak ya? Kita harus membuat sesuatu. Imajinasi pikiran kita tuh hidup gitu loh. Ya. Lalu setelah itu ada passion. Passion itu suatu gairah. Jadi hidup ini kalau kita nggak bergairah, ya mati aja. Bapak Ibu dalam Kristus yakin, tahu arti hidup Bapak Ibu. Apa sih artinya hidup ini? Kenapa hidup di dalam dunia ini? Kenapa Tuhan memberi hidup saya seperti ini? Kenapa? Apa arti hidup kita? Nah, banyak ya yang saya mau sharingkan. Tapi saya mesti kembali ke level. Jadi kreatif dan passion, kita harus memiliki suatu hal yang create, yang kita buat, harus berbuat sesuatu. Dan harus memiliki semangat, passion. Berikut, next. Nah, GBI Anugerah Allah ini harus tahu kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan untuk GAA? Apa sih kehendak Tuhan untuk jemaat di GAA? Apa? Harus memiliki kreatif dan juga passion, semangat. Kalau kita tidak memiliki kreativitas, makanannya mungkin bingung kali mau makan apa ya, masak mie lagi. Saya sudah biasa gitu, saya lama bosan. Malas masak nasi, malas goreng ikan, bikin lauk malas. Jadi itu membuat saya jadi hilang mood. Tadi mood itu ada latar belakangnya. Ingat, Tuhan Yesus memberi kekuatan. Tuhan Yesus memberi kita semangat. Ingat, Yesus adalah jalan, the only way. Dia yang memberi semangat. Ada sutradara yang membuat Passion of the Christ. Saya bingung apa hubungannya Passion of the Christ. Orang yang paling mengerikan di situ Yesus kok disalib dengan cara dicambuk dengan sadis gitu. Lalu disalib. Di mana passionnya? Tapi setelah saya renungkan, ini sutradara rupanya pintar juga kasih judul Passion of the Christ. Semangat Kristus itu. Berapa kali dia dicambuk? Yang paling lucu, yang kejadian yang paling lucu buat saya adalah dia bangkit lagi. Sampai membuat orang yang mencambuk itu sampai kecapean, marah, dicambuk berkali-kali lagi. Semangat Yesus itu loh. Semangat untuk apa sih sebenarnya? Semangat untuk menunjukkan. Menunjukkan apa? Cinta kasihnya terhadap kita manusia. Manusia ini
dibentuk sesuai serupa dengan gambar Allah, Bapa kita di surga. Gak setuju kan? Kalau misalnya dibentuk serupa dengan monyet? Siapa yang mau percaya dengan teori Darwin? Kita berasal dari monyet. Kacau juga itu teori. Teori itu dijatuh ya, tahun-tahun lama jatuh teori. Kita ini dibentuk serupa dengan gambar Bapa kita di surga. Nah, next, kita memiliki kreatif dan passion. Nah, kita perlu tim pendoa. Pastor itu, gembala perlu dibantu dalam doa. Ibu gembala mungkin udah bolak-balik kali, udah capek kali berdoa terus. Anak-anak, Pak Gembala mungkin berdoa, tapi perlu tim doa. Kenapa? Karena tanpa bantuan doa, kita mati. Doa itu paling penting. Mati kita kayak nggak bernafas gitu loh. Orang Kristen tuh kalau tanpa doa tuh kita putus hubungan dengan lu, gue, gitu. Dengan Tuhan kayak begitu. Jangan ya, doa itu penting sekali. Tuhan Yesus kasih contoh. Pagi-pagi benar kata. Sebelum orang pada bangun, dia bangun. Untuk apa? Berdoa. Itu contoh teladan yang luar biasa susahnya. Susah. Kenapa kita kadang-kadang begadang lalu kebablasan tidurnya? Sudah orang udah bangun kerja segala macam, udah terang, kita baru bangun. Tapi tetap saya minta, saya ingatkan, tetap harus berdoa dulu. Kenapa Yesus memberi contoh itu? Bangun pagi-pagi, subuh. Dia mau kita ini menyambut fajar. Jangan sampai matahari terbit, baru kita bangun. Jangan, kita harus bangun dulu, kita sambut. Kenapa? Karena alam semesta ini menyambut Tuhan. Menyambut mujizat Tuhan itu, matahari terbit. Setiap pagi. Every morning. Selalu baru tiap pagi. Berkat Tuhan itu yang baru. Berkat apa? Wah, kesehatan, kekuatan, umur panjang, ya, sukacita, damai sejahtera, ya kan? Lalu habis itu sebelahnya, nah ini ada donation team ya. Donation team itu tim donasi yang mencari mungkin banyak orang-orang di luar sana yang tajir, duitnya nggak ada serinya sudah, ya, tapi bingung mau kemana. Dia hambur-hamburkan dengan foya-foya. Saking banyaknya duit itu semua bisa dibeli. Manusia juga dibeli sama mereka. Bayangin aja itu, kejam sekali ya. Tapi para majelis, para diaken dan sebagainya itu bisa berteman dengan mereka. Oh ini ternyata orang ini berduit, ya mereka bisa jadi tim yang baik, tim yang bisa mensupport, membuat orang itu, oh iya ya, ternyata di GAA itu ternyata bisa menyalurkan berkatnya. Amin. Amin. Next, nah ini di bidang saya, praise and worship team itu mendesain. Kenapa? Karena saya di bidang praise and worship, saya di bidang musik. Saya maunya teman-teman praise and worship ini memiliki suatu tim kerja yang kuat. Next, mereka bisa mendesain praise and worship team. Saya maunya mereka mendesain ide kreatif membuat sesuatu. Kenapa praise and worship itu penting? Buat saya, setelah saya mengalami banyak pelayanan pergumulan, praise and worship itu penting. Mereka adalah di barisan depan sebelum maju berperang. Amin. Lihat aja di militer, drum band, marching band semua itu di depan. Baru tentara itu membawa senjatanya di belakang. Mereka paling duluan mati kalau ditembak. Tim praise and worship itu paling penting. Kenapa? Karena mereka lah membuka tabir kemuliaan Tuhan. Masuk ke gerbangnya yang Maha Kudus, itu tim praise and worship. Tapi hal-hal yang jahat itu biasanya diruntuhkan, dihancurkan dengan praise, pujian. Pada waktu kita masuk hadirat Tuhan. GAA, saya berharap sih, ini ujian buat saya juga. Praise and worship ini adalah
memiliki goals. Goalsnya apa? Pemusik profesional dalam pujian penyembah. Profesional. Ahli di bidang musiknya. Salah satunya adalah dengan pemuritan dalam praktek dan ilmu pada musik gereja. Jadi main musik itu bukan sembarangan. Bukan otodidak begitu aja. Yang otodidak saya acungi jempol. Mereka memiliki kreatif untuk latihan, mereka punya keterampilan, saya salut. Tapi harus memiliki pengetahuan, ilmu pengetahuan dalam musik itu banyak. Kenapa dibilang false? 440 adalah megahertz ya, itu adalah getaran A. Tone A yang dipakai standar untuk stand gitar, stand bass, stand piano, stand vokal manusia juga. Musik itu adalah suatu seni yang paling tinggi dari seni yang lain. Kenapa? Karena dia paling abstrak. Seni itu udah abstrak. Lihat aja nih. Ini kan seni nih. Ya. Ini apaan nih? Ini seni. Ini seni. Ya. Ini apaan? Ini seni Bapak Ibu. Gue yang kasih bantu yang sedang ngantuk ya. Itu seni. Lihat Pak Gembala dengan setelan jasnya. Iya kan? Saya juga nih warna-warni nih. Ini hitam atas biru lagi. Itu seni ya. Ini merah, biru. Itu seni, abstrak seni itu. Siapa yang mau bilang ini bagus? Susah kan? Saya sih bilangnya bagus aja. Tapi ada yang bilang misalnya ahli desainer segala macam tentang baju itu, oh jelek banget sih bajumu. Bisa aja dibilang begitu. Jadi karena abstrak, apalagi musik. Musik itu gak kelihatan. Abstrak banget, makanya dia paling tinggi. Musik itu abstraknya apa? Kekuatannya dia itu bisa membelah jiwa, bisa merontokkan hati seorang perempuan. Bagaimana ku tahu jatuh cinta padamu. Bagus ini, nyanyinya bagus ini. Suka di karaoke ya Bu ya? Musik itu bergeraknya apa? Dia nggak bergerak lewat udara, getaran gelombang suara. Itu dahsyatnya musik itu ya. Jadi tim praise and worship itu harus benar-benar solid, harus benar-benar bagus, harus memiliki pengetahuan yang benar akan Kristus. Itu goals kita. Tim musik, amin. Amin. Oh haleluya begitu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi selama kita hidup ini, kita harus memiliki gairah kasih itu, mengasihi, jangan membenci ya. Amin. Amin. Nah, mengenal Yesus dan dikenal Yesus, jadi murid Kristus, menjadi pemusik yang benar dalam Kristus, mengenal Yesus dan dikenal Yesus. Kenapa dikenal Yesus? Repot kita. Kita memuji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Tapi pas waktu di surga, saya tidak mengenal Engkau, Tuhan. Lupa jadinya. Nyawa daripada aku kan repot. Bapak Ibu mengenal Yesus enggak? Yakin? Yakin. Apakah Bapak Ibu dalam Tuhan dikenal oleh Yesus? Nanti pada waktu hadap-hadapan ya di tahta Tuhan itu, muka bertemu muka dengan Yesus langsung. Jadilah orang yang dikenal oleh Yesus. Next, berikut. Sebelum saya tutup, ini mau kesimpulan udah. Berdampak bagi lingkungan. Oh ya, jangan sampai pulang dari GAA tidak berdampak sama lingkungan. Percuma saya ngomong di sini. Sudah nggak dibayar lagi. Enggak, bukan ya. Bukan itu. Gembala, pendeta, pengkhotbah itu nggak boleh kita bayaran. Itu nggak boleh sebenarnya. Ya, berkat Tuhan tuh dari mana-mana. Saya tuh baru seminar loh, saya kan master seni ya, saya dipanggil-panggil tuh sama di daerah segala macam dibayar mahal saya. Saya nggak mau di bawah 5 juta, oh enggak sih, nggak mau saya di bawah 5 juta. Tapi puji Tuhan sih di atas itu semua gitu loh. Aduh Tuhan itu luar biasa. Saya malu kalau saya berkhotbah di sini minta PK persembahan kasih, enggak, saya malu gitu loh. Malu sama Tuhan di atas sana. Tuhan sudah kasih banyak buat saya. Kalau saya jadi pembicara di sana luar biasa, saya bilang, awas ya, pulang dari seminar, awas ya. Saya selalu ancam mereka pemusik-pemusik itu, awas ya,
harus dapat ilmunya, harus dapat berkatnya. Jangan keluar dari GA percuma, tidak berdampak buat lingkungan. Apa itu? Iman, faith. Iman di dalam siapa? Yesus Kristus sepertinya. Next, berikutnya. Naik lagi kita. Menanjak. Mendapat reward. Reward dari siapa? Pastinya dari Tuhan yang kita harapkan. Berharap kita punya iman, dasar pengharapan. Itu berkat dari Tuhan. Hidup sehat, keselamatan dimanapun kita di jalan, aman, tentram, damai, sejahtera. Ketemu lagi orang yang kita kasih, ketemu tetangga-tetangga kita yang suka ngomel-ngomel sama kita. Puji Tuhan. Dia ngomel-ngomel tetangga di sebelah, utang bayar. Puji Tuhan, haleluya, nanti ya, saya bayar utang saya. Ngomel-ngomel, woi itu kucingmu tuh sebelah suka ngambil-ngambil ikan. Itu kita harus mengucap syukur. Kenapa? Itu reward, mengingatkan kita supaya kita besok bangun pagi kerja bayar utang. Besok pagi kerja kasih kucing makan supaya jangan ambil kucing makan di sebelah. Itu tuh semua reward. Kita lihat kenapa? Karena iman kita itu dibakar semangat selalu. Berikut lanjut, menjadi saksi Kristus ke seluruh dunia. Walaupun sudah umur ini, saya tetap pasang di YouTube loh, bikin musik. Saya nari-nari di YouTube, like dan subscribe ya. Cari mobil. Iya dong, kenapa saya promosi diri saya walaupun udah setua ini? Karena buat saya tidak ada yang pensiun. Seberapapun umur kita, Tuhan selalu pakai kita. Amin. Kenapa? Karena itu berdampak sampai ke ujung dunia. Orang-orang muda, panas hati, udah setua itu masih bisa ya. Iya kan? Yang muda-muda jadi semangat juga. Iya kan? Berdampak bagi seluruh dunia. Kita dapat reward. Menjadi saksi Kristus. Kenapa? Kok bisa sih? Masih kuat seumur itu. Yesus Kristus di dalamku. Itu yang memberi semangat hidup. Lanjut, bertumbuh dan, nah ini bertumbuh penting. Kenapa? Karena temanya tadi bertumbuh di dalam iman. Jadi iman itu apakah hanya berbentuk dasar dan bukti? Kemarin saya dapat pencerahan dari hamba Tuhan dari Amerika. Dia bilang begini, lawan dari iman itu apa sih? Iman itu kan percaya ya, percaya gitu, bukan Yesus Kristus. Lawannya iman itu bukan tidak percaya, ternyata bukan. Tapi lawan dari iman itu adalah bekerja. Lucunya itu loh, kok lawan dari iman bekerja? Padahal iman tanpa perbuatan itu mati, ya kan begitu? Lalu kalau kita nggak berbuat, mati dong. Padahal lawan dari iman itu sebenarnya bukan tidak percaya. Tapi perbuatan kita ini loh yang melawan kita. Kenapa? Karena perbuatan kita ini salah satunya perbuatan baik. Supaya kita dibilang baik, supaya kita kelihatan mengasihi, kita mengasihi orang, perbuatan kita. Bukan. Itu malah melawan iman kita. Itu saya dapat pencerahan baru semalam. Jadi iman itu seperti apa sih sebenarnya? Iman itu adalah yang Yesus Kristus itu loh. Yang Yesus diberikan, Bapa di surga memberikan Yesus Kristus kepada kita, lalu kita berbuat sesuai dengan apa yang Yesus perbuat. Itu iman tuh kayak begitu gitu, ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang di luar Yesus Kristus, itu bertentangan dengan iman kita. Saya dapat pencerahan itu. Jadi iman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, awas, jangan sampai di luar Yesus Kristus. Kenapa? Karena kalau di luar itu, kita sudah bertentangan dengan iman itu sendiri. Amin, Bapak Ibu? Puji Tuhan, beri kemuliaan sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang hidup, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Dimuliakan nama-Mu ya Bapa, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kami merindukan Engkau ya Bapa. Biarlah kiranya firman Tuhan yang telah Hamba-Mu tabur semuanya dapat berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dan kekal. Kami percaya Engkau akan memberikan selalu semangat bagi kami. Engkau memberikan kreativitas bagi kami. Sehingga apa yang kami lakukan ke depan tidak kembali dengan sia-sia. Dan kami tidak merasa percuma ya Tuhan jadi anak-anak-Mu. Hidupkan kami Tuhan, bakar semangat kami. Sehingga apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja.
Terima kasih Bapak, kami berserah kepadamu untuk acara selanjutnya. Kami menyerahkan ibadah kami dan juga firman Tuhan yang telah Hamba tabur hanya untuk mulia bagi namamu, demi Kristus Yesus Putramu, dengan perantaraan Rohmu yang kudus. Hamba memohon, berdoa, dan mengucap syukur selalu. Mari umat yang percaya kita katakan bersama-sama, Amin.